agama. Berikut saya akan melaksanakan ujian praktek ilmu hadis, yaitu yang membahas tentang kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah. Nah, apa itu kutubut tis'ah? Kutubut tis'ah atau kutub al-tis'ah adalah sebutan untuk 9 kitab hadis utama yang menjadi rujukan penting dalam Islam. Kitab-kitab ini berisi tentang kumpulan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh para imam hadis terkemuka untuk menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, kutubut tis'ah ini apa saja? Kutubut tis'ah ini terdiri dari 1. Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang kedua Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim, ketiga Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Imam Abu Dawud, dan yang keempat Sunan Tirmizi yang ditulis oleh Imam Tirmizi, kelima Sunan An-Nasai yang ditulis oleh Imam Nasai, keenam Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Imam Ibnu Majah, ketujuh Musnad Ahmad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedelapan Muwatta Malik yang ditulis oleh Imam Malik, dan yang kesembilan Sunan Darimi yang ditulis oleh Imam Ad-Darimi. Nah, berikut saya akan membahas tentang kutubut tis'ah yang nomor 7, yaitu Musnad Ahmad. Musnad Ahmad yang ditulis oleh Ahmad bin Hanbal, nama lengkap. Nah, sebelum kita mengenal karyanya, lebih baik kita mengenal siapa itu Ahmad bin Hanbal terlebih dahulu. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang tokoh ulama besar Baghdad, ahli hadis, teolog, dan pendiri mazhab Hambali. Beliau menyusun kitab Musnad yang menjadi rujukan penting dalam hadis. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Musnad menurut penelitian para ulama hadis, ada yang sahih, hasan, dan juga ada yang dhaif. Tidak semuanya sahih. Nah, Musnad Ahmad atau kitabnya, Musnad Ahmad ditulis pada permulaan 3 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa pada abad 3 Hijriah ini memang sudah dimulai adanya usaha untuk membersihkan hadis-hadis dan fatwa-fatwa ulama yang tidak termasuk hadis. Dan juga kitab ini melengkapi dan menghimpun kitab-kitab sebelumnya. Hadis-hadis yang terdapat di dalamnya tidak semua riwayat Ahmad bin Hanbal. Ada juga sebagian merupakan riwayat dari putranya, yaitu Abdullah, dan tambahan dari Abu Bakar Al-Qadhi. Nah, sumber hadis yang terhimpun dalam kitab Musnad Ahmad. Sumber hadis. Nah, dalam kitab Musnad Ahmad memang yang menulis itu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tidak semuanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ada yang ditulis oleh hadis yang diriwayatkan Abdullah itu anaknya, dari ayahnya Ahmad bin Hanbal yang didengar secara langsung. Yang kedua, hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan orang lain. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya. Keempat, hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya tetapi dibacakan kepada sang ayah. Dan yang kelima, hadis yang tidak didengar dan tidak dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tetapi Abdullah menemukannya dalam kitab yang ayahnya tulis dengan tangan. Dan yang terakhir, keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Qadhi atau Imam Al-Qadhi. Nah, masuk ke dalam metode penyusunan. Metode penyusunan kitab Musnad Ahmad ini berbeda dari yang lainnya, karena kalau kitab yang lainnya itu biasanya mengacu pada sistematika fikih atau
atau misalnya seperti contoh kitab sunan dan kitab sahih. Metode penyusunan kitab sunan dan sahih itu diurutkan sesuai dengan sistematika fikih, yaitu dimulai dari bab ibadah, pernikahan, muamalah, dan seterusnya. Sementara Musnad Ahmad tidak demikian. Hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan riwayat para perawi. Nah, terdapat 14 bagian kitab Musnad Ahmad berdasarkan versi yang terhimpun dalam Maktabah Al-Syamilah. 14 itu apa saja? Yaitu 1. Musnad Al-Ashraf Al-Mubashirin di Al-Jannah, atau Musnad 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Yang kedua, Musnad As-Sahabah Ba'da Al-Ashraf, Musnad sahabat yang selain 10 sahabat di atas. Yang ketiga, Musnad Ahli Bait atau Musnad yang tergolong Ahli Bait. Keempat, Musnad Bani Hashim atau Musnad yang berasal dari Bani Hashim. Yang kelima, Musnad Al-Muksirin atau Musnad sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Keenam, dari Musnad Al-Muksirin atau Musnad sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Ketujuh, Musnad Al-Mukiyin atau Musnad sahabat yang berasal dari Mekah. Yang kedelapan, Musnad Al-Madaniyin atau Musnad sahabat yang berasal dari Madaniyah. Yang kesembilan, yaitu Musnad Al-Kufiyin atau Musnad sahabat yang berasal dari Kufah. Yang kesepuluh, Musnad Al-Syamiyin atau Musnad sahabat yang berasal dari Syam. Yang kesebelas, Musnad Al-Basriyin atau Musnad sahabat yang berasal dari Basrah. Yang ke-12, Musnad Al-Ansor atau Musnad sahabat yang berasal dari Ansor. Yang terakhir 14, yaitu Musnad Al-Qabail atau Musnad dari berbagai kabilah atau suku. Nah, masuk ke dalam contoh hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Saya berikan hanya satu contoh saja. Terus ini ya. Contoh hadis dari Musnad Ahlul Bait. Sistematika tulisannya seperti ini. Musnad Bait. Setelah tulisan yang pertama Musnad Ahlul Bait, yang kedua dilanjut dengan hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Hadis Abdullah bin Ja'far bin Thalib dan seterusnya. Pokoknya setelah tulisan Musnad setelah tulisan Musnad Ahlul Bait, di bawahnya dilanjutkan dengan hadis ini dari siapa? Nah, hadis ini dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dan seterusnya. Bukan tertulis dari hadisnya, melainkan tertulis dari siapa yang meriwayatkannya. Nah, terus apa isi di dalam hadis yang dibacakan tersebut? Terus dilanjut di bawahnya itu ada tulisan Musnad Ahmad nomor 165. Terus di sini ditulis hadisnya. Nah, saya bacakan saja hadisnya. Di sini tertulis Haddatsana Ibrahimu bin Sa'din haddatsani Abi an Abdullah bin Ja'far qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kisah birrutabi. Saya hanya memberikan satu semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.